الحمد لله الواحد الأحد هو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وأمينه على وحيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة حتى تركنا على المحجة البيضاء النقية لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه على نبينا ورسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أهل الصدق والميامين ثم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون عباد الله. Usai memanjatkan puji-pujian kehadirat Allah, membacakan salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib wasiatkan kepada diri khatib dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan, kita kuatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, kita telah memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, salah satu dari bulan-bulan yang disucikan. Dia adalah bulan Al-Muharram. Al-Muharram adalah nama satu bulan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah sabdanya perihal bulan Muharram, Syahrullahil Muharram, bulan Allah yang bernama Muharram. Ibadallah, karena dia masih rentetan daripada bulan-bulan yang disucikan, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang agung dan bulan-bulan yang mulia, tetap saja amal saleh, ketaatan, kebajikan akan dilipat gandakan pahalanya, akan bernilai jauh lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu pula sebaliknya, ketika suatu kemaksiatan, perbuatan dosa, ketika dilakukan di bulan yang seperti ini, nilainya pun akan menjadi beda adanya, semakin menjadi lebih besar demi kesucian, kehormatan, kemuliaan, kelebihan daripada bulan Syahrullahil Muharram itu. Ibadallah, di bulan Muharram ini kita mengawali hitungan bulan tahun Hijriyah, yang mana bukan pada bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan hijrahnya, akan tetapi di tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan hijrah, di situ dijadikanlah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sebagai awal penanggalan tahun Hijriah. Tetap saja nama bulan-bulannya tetap, hijrahnya bukan di awal tahun, akan tetapi mulai
penghitungan tahunnya dihitung dari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan hijrahnya dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Yathrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Ibadallah, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah meninggalkan kota suci Mekah menuju kota suci Madinah. Kota suci Mekah adalah Al-Baladul Haram, negeri yang disucikan, negeri yang mulia, tanah yang suci. Pun juga demikian adanya yang namanya Al-Madinatul Munawwarah sebagai Al-Baladul Haram juga, tanah haram juga. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pun keutamaannya pun juga mempunyai nilai yang lebih dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Akan tapi tiada melebihi keutamaan tanah suci haram di Makkah Al-Mukarramah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrahnya adalah meninggalkan kota Mekah yang saat itu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan penindasan, penuh dengan permusuhan, penuh dengan perbuatan yang aniaya yang dialamatkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya dari tangan-tangan jahil kaum kafir Quraisy jahiliyah. Ketika itu sudah terjadi, lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kembali ke tanah suci Mekah hingga yang namanya Mekah takluk ke tangan kaum muslimin. Sudah futuh Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'dal fathi." Sesudah fathu Mekah, sesudah Mekah futuh, maka sudah tidak ada lagi hijrah. Sudah tidak ada lagi hijrah yang seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga menyebutkan, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Hakikat orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ketika perbuatan terlarang yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu kita jauhi, sungguh di saat itulah kita sudah menjalani hidup dengan makna-makna yang namanya hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan seperti itu mengarahkan agar kita tetap mendapatkan makna, tetap mendapatkan pahala, keutamaan daripada hijrah yang agung itu. Akan tapi bentuknya yang berbeda lagi, bentuknya yang sudah berubah, bukan meninggalkan kampung halaman menuju ke tempat yang lainnya, akan tapi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada ketaatan kepada Allah, meninggalkan segala perbuatan kemaksiatan dan dosa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, yang namanya iman itu mempunyai tingkatan yang terendah dari maratibul iman itu adalah tingkatan Islam, iman yang paling rendah, di mana pada tahapan ini seseorang terpaksa dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Islam. Akan tapi belum sampai nilai ketaatan itu masuk di dalam sanubarinya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha war rasula la yalidkum min a'malikum syai'a. Berkata orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab gunung, mereka berkata bahwasanya kami telah beriman wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, kalian belum beriman, akan tetapi katakanlah kami adalah orang-orang yang tunduk, kami adalah orang-orang yang baru dalam tahapan keislaman, orang-orang yang tunduk saja. Akan tetapi jika kalian taat kepada Allah, jika kalian taat kepada Rasul, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengurangi balasan pahala daripada amal-amal kalian. Tidak akan dikurangi.
Wallahu alimun hakim. Sedang Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, seseorang akan beranjak dari dasar keislaman, dari tingkatan dasar, manakala ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya menjadi ketaatan yang mutlak. Suatu ketaatan yang memang harus didahulukan daripada ketaatan kepada selain Allah dan selain Rasulnya. Disitulah seseorang baru akan menapaki tangga-tangga keimanan di dalam dirinya. Suatu ketika malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupa sebagai seorang manusia yang tampan rupawan, dengan baju yang amat sangat putih adanya, syadidu bayadi thiyabi, dengan keadaan rambut yang benar-benar hitam, syadidu sawadi sya'ri la yura minhu atharus safari, tidak dikenal, tidak diketahui adanya tanda-tanda bepergian jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, sedang tidak ada di antara kami para sahabat yang mengenalinya. Dia bukan orang Mekah, dia pasti orang yang jauh, datang dalam keadaan serba rapi, serba bersih, akan tapi tidak dikenali ada tanda-tandanya bepergian. Hingga beliau mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk simpuh di hadapan beliau, kedua tangannya diletakkan di dua paha beliau yang mulia. Lantas dia bertanya, "Mal Islam? Akhbirni mal Islam." Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Ketika ditanya tentang Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pilar-pilar keislaman, pokok-pokok keislaman, sendi-sendi keislaman yang utama, yang berupa amal-amal lahiriah. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua menunaikan sholat 5 waktu, yang ketiga membayarkan zakat, yang keempat melakukan puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima menunaikan ibadah haji ke tanah suci jika engkau mampu. Setelah mendapatkan jawaban yang seperti itu, orang itu mengatakan, "Shadaqta, benar apa yang engkau katakan wahai Muhammad." Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para sahabat keheranan, kami heran bukan main, bukan kepalang. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia mengatakan, "Akhbirni mal iman." Beritahukan kepadaku wahai Muhammad apa itu iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang iman dengan rukun-rukun iman, yang dimensinya sudah bukan amal-amal lahiriah, akan tapi dimensinya adalah keyakinan, kepercayaan, keimanan. Antu'mina billah, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi min wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari kemudian, hari kebangkitan, hari akhir, dan kepada takdir baik dan buruknya. Yakinilah semuanya itu dari Allah. Itu tingkatan menengah. Itu tingkatan kedua daripada maratibul iman. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam yang berkaitan dengan amal-amal lahiriah. Ilmu yang membahas hal ini disebut dengan ilmu fikih. Oleh karena itu ilmu fikih lah yang berbicara kapan seseorang dinyatakan masuk Islam, kapan seseorang dinyatakan keluar dari Islam, dan apa statusnya ketika dia sudah masuk Islam, dan apa statusnya, apa urusannya ketika dia keluar dari Islam. Tentang kewajiban menunaikan salat berikut dengan segala perangkat dan pendahuluannya, mulai dari bersuci, mulai dari babul niyah,
mulai dari wudunya, menghilangkan najis, tayamum, mandi besar, kemudian sholat, kemudian tentang zakat, dan zakat itu harta dari mana. Maka fikih bicara masalah ilmu muamalat untuk mencari harta. Fikih berbicara tentang mandi besar, maka fikih bicara tentang al-munakahah, tentang pernikahan. Fikih bicara tentang zakat, fikih berbicara tentang puasa, fikih berbicara tentang ibadah haji. Ilmuwan-ilmuwannya disebut sebagai fuqaha. Untuk tingkatan yang kedua, tentang masalah keimanan, ilmunya disebut ilmu iman atau ilmu akidah atau ilmu tauhid. Sebagian orang menyebutnya sebagai ilmu kalam. Di saat mana orang-orang para ilmuwan membicarakan tentang kalam Allah, maka ilmu yang seperti ini akhirnya disebut sebagai ilmu kalam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, beliau mempunyai kitab yang berbicara tentang masalah akidah, masalah keimanan, masalah tauhid ini. Kitab itu disebut sebagai Al-Fiqhul Akbar. Iya, namanya fikih, tapi bukan fikih yang berkaitan dengan ilmu amali, tapi yang berkaitan dengan ilmu imani. Itulah yang namanya Al-Fiqhul Akbar. Orang-orangnya, ilmuwan-ilmuwannya adalah ulama ahli akidah, ahli tauhid atau ahli keimanan. Yang ketika kita mau beranjak kepada level yang ketiga, itulah yang ditanyakan oleh malaikat Jibril. Akhbirni mal ihsan. Beritahukan kepadaku wahai Muhammad, apa itu ihsan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan, tingkatan keimanan yang paling tinggi, di mana engkau beribadah, engkau merasa engkau itu benar-benar merasa melihat Allah, atau paling tidak engkau merasa dilihat oleh Allah. Inilah tingkatan yang puncaknya, di mana ketika seseorang merasa dimanapun dia berada, meskipun di malam gelap gulita, di kamar yang dikunci pintunya, yang rumahnya pun dikunci, pintu gerbangnya pun dikunci, di tengah kegelapan malam dia senantiasa tetap merasa bahwasanya dia di hadapan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang dilakukannya demi seakan-akan merasa melihat Allah dan dilihat olehnya, semuanya akan baik-baik saja. Bahkan ibadah macam apapun yang dilakukannya akan menjadi jauh lebih tinggi dan mulia nilainya, karena dia merasa di hadapan Allah. Coba bayangkan seseorang pekerja ketika ditunggui oleh majikannya, ditunggui oleh juragannya, maka dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Begitu pula kita sebagai budak-budak Allah Subhanahu wa taala, manakala kita melihat Allah, manakala kita berada di hadapan Allah, manakala kita merasa dilihat oleh Allah, apapun yang kita lakukan di hadapannya adalah suatu amalan-amalan yang baik-baik saja, dan semuanya akan kita tampilkan sebagai amalan yang benar-benar sempurna. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kalau tingkatan yang pertama itulah ilmu amali, yang kedua adalah ilmu imani, maka yang ketiga inilah yang namanya ilmu dzauqi, tentang perasaan. Perasaan di mana kita seakan-akan benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan namanya ma'rifat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda, "Ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lah." Aku adalah orang yang paling tahu, paling mengetahui tentang Allah dan paling takut kepadanya. Ketika seseorang merasa benar-benar di hadapan Allah, inilah orang yang akan benar-benar di saat menunaikan kewajiban-kewajibannya, dia sudah tidak merasa apa yang diwajibkan itu adalah suatu kewajiban. Bukan dirasa sebagai kewajiban lagi, semuanya dirasa sebagai suatu kenikmatan, suatu kebahagiaan, suatu kedamaian.
Justru dia akan rindu dengan apa yang disebut oleh orang-orang yang levelnya di bawah sebagai kewajiban-kewajiban itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Arihna ya Bilal." Rehatkanlah kami wahai Bilal dengan mengumandangkan azan, dengan memanggil orang-orang untuk salat. Di mana yang namanya salat sudah bukan terasa sebagai kewajiban, sudah bukan terasa sebagai beban. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya yang namanya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka itu akan berjumpa dengan Tuhannya. Keyakinannya itu benar-benar mutlak akan suatu hari perjumpaan. Bagaimana tidak merasa pasti akan berjumpa? Dia hidup di dalam kehidupan di dunia sudah merasa berjumpa, sudah merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilakukan sudah atas dasar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara mereka ada yang mengatakan, bukanlah kami beramal, bukanlah kami beribadah karena mengharapkan surgamu. Bukan pula kami beramal karena kami takut terhadap nerakamu. Bukan, kami beramal, kami beribadah hanyalah untuk menggapai kecintaanmu wahai Allah. Yang namanya orang mendapatkan kecintaan Allah adalah orang yang sudah jauh levelnya di atas puncak keimanan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adantu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan peperangan terhadapnya. Wa ma yataqarraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah hamba terkasihku, waliku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang paling aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Dan terus menerus hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku. Dia sudah tidak bicara tentang membatasi dirinya dalam kewajiban saja, bukan dalam masalah ketaatan saja tatkala diperintah, tapi mengejar kecintaan Allah yang wajib sudah ditunaikan, ditambah dengan amalan-amalan yang disunnahkan, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alaiha. Ketika aku telah mencintainya, maka akulah yang membimbing pendengarannya ketika dia mendengar, akulah yang membimbing pembicaraannya ketika dia berbicara, penglihatannya ketika dia melihat, akulah yang membimbing tangannya ketika dia harus menjangkau sesuatu dengan tangannya, dan akulah yang membimbing kakinya ketika dia berjalan di atas kakinya. Wala in ista'adani wala in sa'alani la'utiyannahu. Sungguh jika dia minta kepadaku suatu permohonan, pasti aku luluskan. Wala in ista'adani la'u'idhannahu. Dan sungguh jika dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku berikan perlindungan kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ibadallah, kalau ilmu yang bicara tentang hukum amali adalah ilmu fikih,
Yang berbicara tentang keimanan itu adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Maka yang berbicara tentang ilmu zauqi, ilmu ma'rifat itu adanya adalah dalam kitab tasawuf. Memang kadang-kadang ada keganjilannya, kadang-kadang ada kenyelenehannya di dalam ilmu tasawuf. Pun yang namanya keganjilan, kenyelenehan ada di mana-mana. Dalam ilmu fikih pun ada, dalam ilmu akidah pun juga ada. Jangan cari yang nyeleneh-nyeleneh. Ketika orang-orang tasawuf mengatakan, ketika seseorang sudah sampai kepada derajat kewalian, menjadi abdi kinasih Allah Subhanahu wa taala, telah gugur kewajiban, maka artinya bukanlah seperti yang kita pahami selama ini. Artinya tidak lain dan tidak bukan bahwasanya yang namanya kewajiban sudah tidak terasa sebagai beban lagi. Semua ulama ahli tasawuf sepakat, semuanya ijma', tidak ada seorang pun dari manusia ini yang bebas dari kewajiban syariat. Seseorang tidak mungkin sampai kepada derajat keimanan yang tinggi, kepada derajat ihsan, kecuali dengan menjalankan syariat. Orang ketika menjalankan syariat, kemudian dimasukkan dalam ketaatannya, dalam sanubarinya, kemudian sampai merasa di hadapan Allah, disitulah hakikat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun juga berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah orang-orang yang menjadi wali-wali Allah itu tidak akan pernah takut, tidak akan pernah bersedih hati, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Sejauh mana nilai keimanan kita kepada Allah, sejauh mana nilai ketakwaan kita kepada Allah, sejauh itu pula nilai kewalian yang ada di dalam diri kita. Pada beberapa hari lagi akan datang tanggal 10 Muharram, tanggal Ashura, tanggal 10 bulan Muharram adalah hari di mana di antaranya Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ahli kitab di Madinah berpuasa pada tanggal 10 demi melihat yang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahun depan kalau aku masih hidup akan berpuasa pada tanggal 10, bahkan pada tanggal 9-nya juga, demi menyelisih orang-orang ahli kitab. Puasa di tanggal 10, tanggal 9 Muharram merupakan puasa yang sunnah, yang dulu sebelum kewajiban bulan Ramadan datang itu menjadi kewajiban sebagai puasa yang diwajibkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sekalian ke jalan yang benar, ke jalan keutamaan, kesucian dan kemuliaan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها وشؤون أهالينا وذرياتنا كلها وشؤون ولاة أمورنا كلها فإن في صلاحهم صلاح العباد والبلاد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب ولا أية سابقة بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين بإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا يغفر لكم واسألوه من يؤذكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.